ini kita sedikit sebentar ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang pagi, tepuknya 1 kali. Pagi. Siang 2 kali. Siang. Sore. Berarti 3 kali. Kalau malam, it's time to sleep. Pagi. Sore. Pagi. Siang. Sore. Malam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesempatannya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita ini untuk mendengarkan atau mengenai disiplin positif yang akan disampaikan oleh Pak dan nantinya. Kedua kalinya selawat beriring salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan umat yakni Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara ini, marilah kita dengarkan sepatah kata dari Bapak Wakil Kesiswaan kepada Bapak Aini, dipersilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasul dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya karena saya pribadi di sini menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Sekolah yang tidak dapat hadir bersama-sama kita karena ada kegiatan yang harus yang wajib beliau ikuti. Oke, terima kasih Pak Mungkin dari penyampaian pembawa acara tadi yang mana pada hari ini kita nanti akan melihat bersama-sama penampilan ataupun sosialisasi dari Bapak Guru PKP hebat dari SMA Negeri 1 Kota Bandung yang Pak Fadil Ahmad. Jadi di sini harapan sekolah kepada kita semua, terutama untuk Bapak Ibu yang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak, mudah-mudahan dilancarkan jalannya Allah. Dan diminta juga kepada kita bersama seluruh elemen yang ada di sekolah untuk menyokong, untuk mensupport segala sesuatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu yang melaksanakan pendidikan di calon guru penggerak di angkatan 11 maupun angkatan-angkatan lainnya. Jadi silakan sama-sama kita dengarkan nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Fedrial. Jangan yang kita ketahui nanti tentang tema yang disiplin positif seperti datang tepat waktu, pakaiannya absentif, ada jangan ilmu-ilmu yang seperti itu memudahkan ya, penampilan atau sosialisasi dari Bapak Fedrial yang mana beliau telah mendapatkan juga ilmu ini dari Bapak Ibu guru ataupun materi hebat dari provinsinya. Mudah-mudahan ini dapat dikembangkan, wajib sosialisasikan kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di SMA Negeri 1 Kota Bandung ini. Jadi sebenarnya harapannya seluruh guru support, mari sama-sama kita bantu teman-teman kita, rekan-rekan kita dalam masa pendidikan PKP ini. Dan mudah-mudahan dengan penampilan PKP hebat ini termotivasi juga Bapak Ibu guru yang belum melaksanakan pendidikan. Setelah ini kita akan ikuti juga pendidikan PKP yang disediakan oleh pemerintah ini, yang mana ini sangat berpengaruh kepada Bapak Ibu guru pribadi dan kepada sekolah kita ini. Terima kasih, semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penyampaian mengenai disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Fedrial Rahman. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu aksi nyata dalam Guru Penggerak angkatan 11 SMA 1 Kota Palu Kabupaten Damastraya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelumnya ini adalah merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak, bahwasanya materi ini perlu disampaikan kepada seluruh warga sekolah agar kita itu satu frekuensi, ada satu persepsi mengenai budaya positif. Ya, jadi mungkin kita semua itu sudah mengenal, ya sudah banyak istilah-istilah itu kita dengarkan. Nah, tapi ini kita berusaha menjadikan satu benang merahnya bagaimana bentuk dari budaya positif yang akan dilakukan untuk tingkat SMA ini. Nah, ada pun tujuan diskusi kita ini adalah yang pertama, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah, khusus SMA Negeri 1 Kota Baru. Itulah tujuan diskusi kita pada siang hari ini. Baik. Ada konsep inti budaya positif yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, ya. Lalu disiplin positif, ya. Dan ada nilai-nilai kebajikan. Habis itu ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kota guru, keyakinan dan sertifikasi bersih. Ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 8 item yang perlu kita bahas satu persatu. Mungkin kalau kita bahas dalam hal ini pun, yang penting ini Pak Ibu, kita menamakan satu frekuensi, kita menamakan satu persepsi, apa sih sebenarnya budaya positif itu, dan bagaimana cara untuk melakukannya. Ya, pro kontra ada, pasti ada. Ya, yang namanya pro kontra pasti ada. Nah, jadi untuk itu kita mencoba menyampaikan data materi ini yang berdasarkan dari hasil-hasil pendidikan dalam guru penggerak yang telah dilaksanakan beberapa bulan terakhir. Lanjut Pak. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kata-kata ini itu sering kita dengarkan, berdiferensiasi. Kalau istilahnya itu different, itu adalah berubah, ya, different atau perbedaan. Nah, itu sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya terhadap tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan diferensiasi itu nanti akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu adalah pembelajaran yang pertama kali. Lanjut Pak. Habis itu ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yaitu adalah ilusi itu guru mengontrol murid. Ya, ada lagi ilusi bahwa kritik dan membalas salah itu mampu mengenal karakter, ilusi bahwa orang yang salah berhak memaksa, dan ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Ya, ini nanti kita lanjut Pak. Bagaimana kita merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Itu ada gini misalnya ada stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, tapi di teori kontrol itulah realitas atau kebutuhan itu berbeda, ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Oke, lanjut Pak. Nah, kita masuk kepada disiplin positif. Apa itu? Ya, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, jadi kalau ada kata disiplin kita belajar, ya, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, jadi dia memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan berhak atau ancaman atau hukuman. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itu maksudnya. Jadi disiplin itu adalah disiplin diri kita yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Apa nilai yang kita yakini?
itu, nah ini dia. Ini ada nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu ada 3 istilahnya. Tapi kalau yang untuk kita itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila, ada bagaimana bertakwa, berakhlak mulia, berimpinan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan kritis. Lalu ada Ibo Primarias program atau PYP, pada sama sebenarnya, mungkin penguraiannya berbeda, ada toleransi, rasa hormat dan sebagainya. Lalu ada life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif dan sebagainya. Nah, inilah nilai yang kita harapkan nanti dari disiplin diri yang kita terapkan. Jadi kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap nilai yang kita yakini untuk mewujudkannya. Lanjut Pak. Kita harus lagi pada kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar, tapi yang utama untuk manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ini kebutuhan dasar itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu ternyata kebutuhan dasar setiap manusia. Kita punya itu, tangan itu, mulut kita pun juga punya itu. Dia kasih sayang dan rasa keterimanya, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi milik kelompok. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar dan sebagainya. Kebebasan, ya, itu termasuk dengan berdasar mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang ketiga kesenangan, bermain, umur dan sebagainya. Itulah 5 kebutuhan dasar yang kita miliki dan setiap orang memiliki 5 kebutuhan ini. Nah, ada motivasi untuk manusia itu ada 2, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar. Apa itu? Untuk menghindari hukuman atau untuk memberi kenyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau perkataan lain. Sedangkan intrinsiknya, sedangkan dari dalamnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi Pak, dalam kegiatan dalam proses di sekolah ini, cuma kita belum tahu mengenai apa perbedaannya. Jadi hanya satu dulu untuk hukuman. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Proses kolaboratif yang menggunakan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau bisa memang kita berada pada tahap yang restitusi ini. Berarti dia mencari memperbaiki kesalahannya dan untuk menjadikan solusinya. Nah, lalu ada 5 posisi kontrol dulu. Ya, mungkin semua kita mungkin sudah sebenarnya tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah melaksanakan ini, tapi kita di mana itu? Ada yang sampai mungkin ke manajer. Ya, kita nggak sadar bagaimana nanti kita lihat nanti apa cirinya nanti. Ya, yang pertama itu penghukum. Ya, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini ada contoh kasus. Kasus itulah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering kita laksanakan di dalam upacara. Itu hampir ada selalu yang tidak memakai atribut. Nah, bagaimana yang harus dikontrol untuk menghukum hukum? Penghukum itu langsung hormat pada bendera selama 1 jam. Itu penghukum. Nah, yang kedua bagaimana dia apa? Selanjutnya mesti kita untuk perempuan merasa bersalah. Itu berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Berarti kita tahu dia merasa bersalah. Oke, lanjut Pak. Yang ketiga kita sebagai teman. Ayo dong, ikut dia teman sekolah, tolong bantu Pak Ibu. Sekali ini, ya tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berubah seperti itu ya. Jadi hal itu sebenarnya itu sudah kita lakukan itu, tapi kita belum tahu di mana posisi kita. Yaitu sebagai teman tahu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya
Setelah upacara kamu beri atribut, dekorasi, dan jangan diulangi lagi. Nah, itu sebagai pemantau dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, ya, yang untuk sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Setiap itu berbeda-beda. Harapan kita semua, kita itu ada di posisi kontrol yang manajer. Apakah semuanya itu baik? Ya, ada baiknya, ada buruknya. Ya, memang kadang kita juga sebagai pendukung. Ya, mungkin karena apa semua ya. Nah, tapi ada pendukung, teman semuanya itu. Kalau bisa kita semua dalam posisi yang oke, lanjut Pak. Oke Bapak Ibu, kira-kira Pak Ibu mohon pendapatnya. Kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di mana? Pak ya? Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah tadi pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut pemahaman saya juga mungkin itu sebagai ini Pak, membuat merasa bersalah, memang merasa telah mengumpulkan. Ya, berarti saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kita membuat dia bersalah. Ya, terima kasih Pak ya. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Begitu. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Rupanya siapa? Kamu tidak benar. Ya, ada pendukung, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagainya. Jadi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Barangkali ini menurut saya sebagai pemantau, Pak ya. Pemantau ya, itu dari kata-kata tidak pernah melakukannya, tapi mungkin ada pantauan dari gurunya. Enggak sih mungkin. Nanti Pak, apa rencanamu untuk tugas hari ini? Itu ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti dilihat dari restitusi ya. Ada yang sebagai yang itu apakah pendukung, merasa bersalah, teman, pemantau, nanti manajer. Apa rencanamu untuk oke, makasih Bu. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kemudian Oke, kalau menurut saya ini adalah posisi guru sebagai teman. teman ya. Oke, lanjut Pak. Oke, berarti Pak, izin Pak. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak menyelesaikan tugas. Kamu tidak pernah mengukur ya, kamu tidak pernah mendapat nilai ya, kan? Jika tidak menyelesaikan tugas. Ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi kita sebenarnya sudah bisa untuk istilahnya membedakannya. Cuma kita bedanya di mana? Kalau dapat kita samakan posisi kita bedanya itu di mana itu. Oke, selanjutnya itu adalah keyakinan kelas. Kenapa itu penting? Ya. Kenapa keyakinan melakukan peraturan? Kalau namanya keyakinan yakin, berarti ada keyakinan yang harus kita ikuti. Ya, keyakinan yakin. Kalau betul diatur, berarti mengatur. Mungkin itu istilahnya. Tapi kalau kita meyakini, pasti nanti dalam alam bawah sadar itu pasti akan kita lakukan. Ya, kita. Nah, bagaimana cara membentuk yang jelas? Itu di awal mungkin kita sebagai unit kelas, guru maba itu sudah kita sampaikan. Ya, keyakinan itu dari murid untuk murid oleh murid. Ya, dari murid untuk murid oleh murid. Dia bersifat abstrak, ya,
berupa pernyataan universal, ya, dibuat dalam bentuk pernyataan positif, sedikit saja akan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan sangat membuat keyakinan kelas. Mungkin pertanyaan satu, Pak lihat, udah pertanyaan kelas ya? Nah, coba sedikit ya, pengalaman sedikit. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ben. Untuk membuat keyakinan kelas ini, karena kita di awal semester yang sudah saya lakukan kemarin, posisinya sebagai guru mata pelajaran yaitu di matematika, itu saya mata pelajaran matematika. Jadi keyakinan kelas ini saya buat itu di awal pertemuan, yang mana memang seperti yang dikatakan Pak Ben tadi, dari siswa, oleh siswa dan untuk siswa. Jadi kita tidak bisa langsung menawarkan ini, tidak. Kita meminta pendapat, kemudian kita bimbing apa saja sesuai dengan ketentuan yang telah ada di kita tadi. Contohnya, ya, kira-kira melihat apa hasil dari ini? Oke, dari beberapa yang kami buat ya, dengan peserta didik, salah satunya itu menggunakan gawai sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Itu salah satunya. Yang perlu ditekankan itu menggunakan pendekatan positif, Pak. Oke, terima kasih Pak. Kita berikan tangan dulu pertanyaannya. Ya, nah, terima kasih Pak telah berbagi pengalamannya. Nah, jadi kegiatan kelas itu kita buat, mungkin kita sebagai wali kelas, berarti kita untuk seluruh kelas, harus sebagai guru mata kelas itu tentu di awal materi pembelajaran. Artinya yang bersifat positif, yang kita yakini dan mudah diingat agar mereka nanti bisa melakukannya itu dengan baik. Oke, lanjut Pak. Nah, oke, kita lanjut lagi namanya segitiga restitusi. Apa itu? Nah, tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau bisa kita di restitusinya, kita selesaikan masalah itu dengan cara dia yang menjadi masalah sendiri, dia yang sendiri. Kita itu tidak ada hal-hal yang bersifat bentuk gitu, bentuk atau hal yang sebagaimana ya. Oke, itu apa itu? Suatu proses dialog, ya, yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 prosesnya. Yang pertama itu adalah kita dulu menstabilkan identitasnya. Kita stabilkan dulu identitasnya, lalu kita validasi tindakannya yang salah, lalu kita tanyakan keyakinan apa yang telah dia langgar atau ada keyakinan yang berubah terhadap apa yang dia langgar. Ada 3 prosesnya: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, lanjut Pak. Nah, bagaimana? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, apa contohnya yang menstabilkan identitas? Berbahasa itu wajar, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi menstabilkan dulu identitasnya agar mereka tidak merasa hati. Ya, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau menjadi siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin menjadi solusi dari masalah ini. Kamu berhak seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Tadi yang kedua itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Apa contohnya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari dia. Kamu patut bangga dan adalah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Itulah memvalidasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa sih keyakinan kita? Nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kan? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itulah segitiga restitusi untuk menyelesaikan kita ada dialog untuk nanti anak itu bisa bertanggung jawab dan mandiri. Mungkin sedikit cerita, izin Pak, mungkin ada sedikit cerita tentang bagaimana mungkin Bapak ada di BK menyelesaikan anak-anak itu. Mungkin sebenarnya udah menyelesaikan ini gitu Pak. Jadi namanya segitiga restitusi Pak. Bisa. Baik Pak, pengalaman kami di BK kedua BK untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada siswa yang dibawa ke BK. Biasanya kami mengadakan dialog yang seperti yang dikatakan yang definisi diskusi tadi, yang kita pertama kita menstabilkan
aktivitas tadi, mengenai pendidikan anak mungkin, terus mengenai dia dulu, masa emosinya segala macam. Dan terus selanjutnya seperti mereka sudah merasa nyaman di luar BK, mereka sudah stabil, mereka sudah kondusif dirinya, baru kita yang selanjutnya apa? Memvalidasi tindakannya. Kita menanyakan mengapa mereka melakukan itu. Maka mereka aparat belakang melakukan mereka melakukan tindakan yang kita lakukan tersebut. Baru setelah kita menanyakan keyakinan apakah yang mereka lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai telah kita sepakati, atau sesuai dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan kita, atau sesuai dengan norma-norma yang ada di tempat kita berada. Mungkin yang tidak jauh beda juga apa yang ada di guru mereka yang akan dilaksanakan di luar BK. Jadi biasanya anak-anak itu di luar BK bukan guru BK-nya yang mencarikan masalah atau memecahkan masalah, tapi dari dialog tersebut mereka yang menemukan masalah atau memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bahas dulu ya. Terima kasih Pak. Nah, sebenarnya itu telah kita aplikasikan. Mungkin sangat banyak ilmu dari BK yang perlu kita contoh atau kita tiru. Ya. Sebenarnya, ya. Ini selain itu hal-hal ini baru dalam guru PTK. Sedangkan Bapak Ibu guru BK dari awal kuliah itu udah ada. Nah, jadi itu. Nah, jadi artinya tidak juga semua dalam konseling ya Pak yang diselesaikan. Kita guru mata penampung itu juga bisa untuk menyelesaikannya dengan langkah-langkah sehingga restitusi materi. Nah, sekian hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita satu persepsi semuanya, satu persepsi tentang budaya positif ini. Timbul pro kontra itu hal yang biasa, tapi bagaimana kita meminimalkan bahwasanya budaya positif ini harus kita lakukan di sekolah untuk agar anak kita ini bisa mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka yakini sesungguhnya. Oke, semoga bermanfaat, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk memberikan refleksi terhadap apa yang telah kami terima dari tadi dari Bapak Ibu hebat CDP hari ini mengenai disiplin positif ini sangat bermakna ya, maksudnya selama ini yang kami ketahui sepertinya disiplin positif ini gimana agak sulit untuk diterapkan atau mungkin atau gimana, tetapi setelah mengetahui langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi menjadi sedikit berpositif thinking, optimis bahwa ini insya Allah akan bisa dilakukan seperti itu dengan anak-anak yang ada di sini. Mudah-mudahan dengan ilmu yang tadi bisa diterapkan dan akan menimbulkan disiplin positif bagi sekolah kita. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum. Ya, tepuk tangan untuk Bu Mita. Akan menjadi bahan atau menjadi pemberdayaan dalam pengaplikasian dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi ini menjadi suatu yang baru, suatu penyegaran bagi kami nantinya dalam melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar sehingga bisa menjadikan pembelajaran yang lebih berarti lagi, bermakna buat peserta didik kita. Terima kasih sampai saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu Miss Nita. Kami di BK, keluarga BK, untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada siswa atau siswa yang dibawa ke BK. Biasanya
kami mengadakan dialog ya seperti yang dikatakan segitiga restitusi tadi ya. Kita yang pertama itu kita menstabilkan identitas tadi, menanyakan identitas anak mungkin, terus menenangkan dia dulu, menstabilkan emosinya segala macam. Nah, terus selanjutnya seperti kalau mereka sudah merasa nyaman di ruangan BK, mereka sudah stabil, mereka sudah kondusif dirinya, baru kita yang tadi memvalidasi tindakannya. Kita menanyakan mengapa mereka berbuat seperti itu, maka mereka apa latar belakang mereka melakukan atau tindakan yang mereka lakukan seperti tersebut. Baru setelah kita menanyakan keyakinan apakah yang mereka lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai telah kita sepakati, atau sesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan kita, atau sesuaikan dengan norma-norma yang ada di tempat kita berada. Mungkin yang tidak jauh beda juga apa yang ada di kurikulum mereka dengan apa kami laksanakan di luar BK. Jadi biasanya anak-anak itu di luar BK bukan guru BK-nya yang mencarikan masalah atau memecahkan masalah, tapi dari dialog tersebut mereka yang menemukan masalah atau memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buat ya dengan peserta didik, salah satunya itu menggunakan gawai sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Itu salah satunya. Yang perlu ditekankan itu menggunakan pernyataan positif, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menanggapi memberikan pertanyaan. Saya di sini akan memberikan satu contoh. Kira-kira yang saya lakukan ini sudah termasuk yang disiplin positif atau kira-kira bagaimana? Saya ambil dari pengalaman waktu dulu sekolah. Saya belajar matematika di SMP. Itu ada kesepakatan begini, guru itu menyebutkan dalam penerapan disiplin jam masuk kita tepat waktu, siswa tidak boleh ada yang masuk kelas di belakang saya masuk, kata guru tersebut. Tetapi kalau Ananda ingin masuk di belakang saya, boleh-boleh saja, dengan catatan Ananda harus bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Waktu itu belajar matematika, disuruh kalau seandainya terlambat menghafal kali-kali di depan. Nah, kalau siap menghafal kali-kali di depan, silakan aja terlambat. Nah, waktu itu ada yang bersedia terlambat, termasuk saya sendiri. Kenapa? Saya menganggap ini bukanlah suatu hukuman, bukanlah suatu apa, tetapi saya anggap ini suatu tantangan. Nah, dengan demikian saya akan belajar, membaca, mencari tahu, menghafal kali-kali begitu. Jadi begitu saya rasanya akan siap untuk menghafal kali-kali, saya sengaja terlambat. Nah, nanti disuruh di depan itu ada juga satu kebanggaan, coba disebutkan kali-kali 4, menjadi hafal kali-kali. Nah, itu sampai sekarang saya coba menerapkannya dengan mata pelajaran saya kimia. Silakan dengan cara yang seperti tadi, silakan anak-anak yang terlambat, tapi nanti kalau ditanya tentang kimia pada pelajaran yang lalu, anak-anak harus bisa menyebutkannya. Dan ternyata ada beberapa siswa yang seperti itu. Saya pun juga melihat apakah itu memang karena disengajanya atau memang karena itu dia terima dengan seperti apa. Nah, pertanyaannya, kira-kira yang saya lakukan itu apakah sudah termasuk yang tidak menghukum begitu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
함께한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간 우리의 발자국은 영원히 남아 달콤한 추억 그대 만나 시간이 멈춘 듯한 그날들 그리움 속에 피어나는 사랑 우리의 마음속에 영원히 남아 여름밤 별빛 아래 속삭임
boleh kita bicara sebentar? Saya ingin membahas tentang kedatanganmu ke sekolah yang sering terlambat. Iya, Pak. Kamu tahu kan bahwa kedatangan tepat waktu itu penting. Ini menunjukkan sikap disiplin dan menghargai waktu orang lain, termasuk guru dan teman-temanmu. Iya, Pak, saya tahu. Tapi, mengapa kamu sering terlambat? Apakah ada kesulitan yang sedang kamu hadapi? Sebenarnya, Pak, saya sering bangun kesiangan. Jadwal belajar saya juga agak kacau. Jadi, itu penyebabnya adalah manajemen waktu yang kurang baik ya? Iya, Pak. Oke, sekarang kita coba cari solusi bersama. Bagaimana kalau kita buat rencana agar kamu bisa datang tepat waktu? Misalnya, kamu bisa mencoba mengatur jadwal tidur yang lebih teratur, menyiapkan seragam dan buku pelajaran di malam sebelumnya, atau meminta bantuan orang tua untuk membangunkanmu. Saya bisa coba, Pak. Bagus sekali, Uti. Saya percaya kamu bisa melakukannya. Ingat, kedatangan tepat waktu itu penting untuk keberhasilanmu di sekolah. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha. Selain itu, Uti, saya ingin kamu memikirkan dampak dari keterlambatanmu terhadap dirimu sendiri dan orang lain. Apa yang kamu rasakan ketika terlambat dan bagaimana perasaan teman-temanmu ketika kamu mengganggu jalannya pelajaran? Saya merasa bersalah dan khawatir ketinggalan pelajaran. Teman-teman mungkin merasa terganggu karena saya datang terlambat. Benar sekali. Jadi, dengan datang tepat waktu, kamu tidak hanya menghargai dirimu sendiri, tapi juga menghargai orang lain. Iya, Pak, saya mengerti. Nah, Uti, sekarang kamu sudah tahu penyebabnya dan solusinya. Saya harap kamu bisa berkomitmen untuk berubah. Setiap hari, cobalah untuk datang tepat waktu. Jika ada kesulitan, jangan ragu untuk meminta bantuan saya atau teman-temanmu. Baik, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama, Uti. Saya percaya kamu bisa melakukannya. Life is beautiful, too sweet to be wasted. When you look at the sky, that's so blue, it's make you happy. So wake up and get up, we start the day. Together we go, nothing can stop us. Let's get started. Ku siap jalani hari, coba merangkai mimpi. Genggam erat tanganku, dengan semangat baru tunjukkan pada dunia kita bisa, kita selamanya. Woyo woyo, come on my brother and my sister. Dum diggy 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 dum.
lari. Jangan hanya berdiam diri. Coba nikmati alunan musik ini, usir segala penat di hati. Masa yang lalu biar berlalu, ibarat anjing menggonggong kafilah berlalu. Sekarang coba buka mata, lihat di sana, mentari terganti di ciuman indahnya. Ayo kawan, mari kita menari, gerakan bahu kanan dan kiri. Angkat pula kedua tanganmu, engkau jangan malu-malu, aku akan ada bersamamu selalu. Lompat-lompat wahai sahabat, goyangkan dirimu kawan, mari goyang bersama ladies yang manis. Nikmati santainya hari, rasakan indahnya kebersamaan. Ku siap jalani hari, coba merangkai mimpi, genggam erat tanganku. Dengan semangat baru, tunjukkan pada dunia kita bisa, kita selamanya. When you feel so down, banyaknya masalah membuatmu jadi galau. Say hello, take a look around, take a look around. You are not alone, we still here with you. Angkat tanganmu kawan, ikuti alunan, mulailah bergoyang. Dengan satu cinta kita melangkah menuju masa depan penuh impian. 1, 2, 3, here we go, let's go, let's go. Aku, kamu dan juga mereka tentu punya cita-cita. Bebas, lepas, lepaskan segala beban yang ada. Usah kau ragu-ragu, terus melangkah maju, jangan pernah ada rasa ragu. Once again, everybody come